RFM 94 Mojokerto. Cinta itu sederhana, sesederhana kita memberikan senyuman. Oke Sobat R, sekarang kita sudah ada di OTW dan kita akan ngobrol bersama dengan teman-teman dari PLN Jawa Timur area Mojokerto. Kalau teman-teman kayaknya banyak ya, teman deh ya, teman, cuma satu soalnya. aja. Sekarang ada 3 orang di sini, ya mungkin kalau untuk ukuran yang bersama kan Bang Haji itu 3. Kalau orang-orang mungkin 6 ya. Akhirnya Sobat R, kita ngobrol di sini soal TTL 2015 ya, atau tarif tenaga listrik begitu ya. Terus pasang baru, juga migrasi, ganti atau balik nama juga, ini seperti apa sih ya prosedurnya? Silakan aja Sobat R yang mau tanya. Kita dari pagi tadi sudah ini broadcast juga kan ya. Silakan Sobat R bisa nanti tanya lewat telepon 3-nya 4 kali 94. SMS juga boleh di 0812345900. Facebooknya di RFM Spasi Mojokerto. Twitternya mention aja di @RFM Mojokerto Sobat R. Dan Lalu Facebooknya? BBM juga boleh. Oh Facebooknya udah tadi. Udah RFM Spasi Mojokerto. Yang benar. Udah. Udah Pak, tadi, Pak? Udah. Oh, udah. Oke. Telinga saya agak sombong memang. BBM-nya di 73D 7CD 4E. Oke. Yang ingin liatin kita live streaming langsung aja di address barnya klik rfm94.com, pilih audio visual, kita langsung muncul. Langsung jreng. Ada tamu kita di tengah-tengah kita. Sobat R. Kita sapa aja deh ya. Halo, selamat pagi Pak Tri. Selamat pagi Mbak Hana dan Mas Zaza. Mas Zaza. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jumpa perdana ini di acara Perdana siapa Jendela bilang? Mojokerto untuk iya, Pak Trinya iya. ini. Kalau Pak Trinya, Iya. kalau kita udah Pak ya, udah Iya, bersama ya. kita udah sering. Mudah-mudahan pada acara talkshow di pagi hari yang cerah ini, Mas Jam-Jam dan Mbak Hana akan kita diberikan kontribusi dari para pelanggan, di mana ketidaktahuan atau ketidakpastian dalam pelayanan kami siap membantu. Karena listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, Asik. luar biasa. Belum sudah diyakinkan banget ya dengan kata-katanya Bapak Kalau Tri. luar biasa. misalnya tadi ya, Sobat R, kita kan udah kenal Pak Tri. Dan Sobat R kan belum kenal. Ini lebih baik Pak Tri memperkenalkan diri ini biar semua bisa Pak kenal Tri. gitu, Pak. Ini. Ya, terima kasih para pendengar yang masih setia di stay tune di gelombang 94 FM di radio RFM. Di mana saya memperkenalkan diri. Memang sejak awal tadi saya sampaikan kita baru perdana di RFM, di radio yang jenengan cintai. PLN juga luar biasa sekali. Terima kasih kru RFM, manajemennya top banget ini, acara gaul sekali pada pagi hari ini. Dan kami dari PLN rupanya tersanjung dengan informasi keterbukaan sesuai undang-undang keterbukaan pada publik. Kami perkenalan diri, saya Tri Sumadianto, saya Humas PLN area Mojokerto, Jalan Era Basuni, di mana selama ini untuk entertainment, untuk informasi apapun tentang kebutuhan listrik, tentang padam, tentang keluhan, kami yang handlingnya. Gitu Itu ya, Pak, ya? Mbak Ana dan Mas Zal. Oh, iya. Ya namanya juga humas, makanya Sobat R enak banget ngobrolnya. Iya, ngomongnya ya kan? kita jadi kuadrat tergeser ini posisinya. Nah. Oke, Pak, TTL. Ini saya yang taunya TDL. Ini tentang TTL juga, tarif tenaga listrik. Ini bedanya apa antara TDL sama TTL? TTL. Pak? Iya, kalau kita ngomong tarif dasar, seakan-akan nanti tidak akan pernah muncul ada di tengah-tengah. Di dasar terus, nanti untuk kehidupan PLN di masa depan juga tidak tentu. Dasar terus, itu ada istilah aja untuk kalimat yang diperbarui lagi dengan tarif tenaga listrik. Karena kita menjual energi tenaga pada konsumen pelanggan. Ini memang diganti baru-baru ini aja atau? Udah ada SKD-nya pada tahun 2009. Dari pemerintah itu menanamkan dulu tarif dasar. Kalau dari dasar dari nol ke berapa kan gitu. Setelah perkembangan dengan regulasi energi dan energi, memang kita harus tenaga itu yang bisa dibagikan untuk dibuat primer atau sekunder. Makanya tenaga listrik. Dari TTL sekarang ya. Nah, bagaimana sih Pak TTL di 2015 ini? Apakah ada perubahan atau kenaikan tarif sih? Iya. Sama tahun-tahun kemarin. Betul. Untuk pada 2014 sebenarnya sudah naik. Di mana naik tarif itu aja masih 6 golongan. Di industri, di rumah tangga R3, rumah tangga yang menengah ke atas. Jadi kan masih belum R3 rumah tangganya. Atau wattnya masih 1.300 ke bawah mungkin, Mbak Ana dan Mas Jam ya. Saya 900. Ini yang diperuntukkan pada para pelanggan yang R3 6.600 ke atas. Itu udah naik mulai 2014.
Di 2015 ini juga ada regulasi perubahan untuk biaya penyambungannya Mbak Ana, Mas Yam ya. Dimana kalau dulu di 2014 kalau biaya penyambungan 450 itu per VA. Sekarang tidak. Sekarang dengan 450 di 2015 sudah terdaftar atau diberikan informasi pada pemerintah, nilainya bukan per VA lagi, jadi daya. Dikelompokkan daya. Jadi 450 VA, daya 450 VA 421.000. Turun ya Pak ya? Naik ya? Berapa tadi awalnya? Awalnya kan 715 per VA. Kalau kita kalikan 450 ketemu 200 berapa itu ya? Oh iya betul. Itu yang 450. Yang 900 pun juga naik. Jadi 843.000. Itu biaya penyambungannya Mas Jan dan Mbak Ana. Yang 1.300 juga naik 1.218.000. 2.200 ini yang umum kita pada para pelanggan yang sudah mapan ekonominya atau perumahan-perumahan yang bentuknya dengan one gate itu biaya 2.200 dengan biaya penyambungannya 2.062.000. Oke. Dan kalau di atas 2.200 per VA-nya ada ini baru berubah. Udah buat industri ya. Iya. 963 per VA. Itu dan kita banyak yang di sini ya tarif di rumah tangga ini paling dominan di area Mojokerto. Karena pelanggan kami yang sudah hampir 1 juta ini 85% pelanggan kita rumah tangga. Rumah tangga ya Pak ya. Oke. Iya. Nah, ini kalau untuk tarifnya tadi udah. Nah, sekarang pengen tahu juga nih prosedur pemasangan listrik untuk pelanggan baru ini bagaimana sih Pak mekanismenya Pak Tri? Iya. Ini luar biasa sekali. Selama ini masih terekam di daya mungkin di mindset ya. Pikir masyarakat yang dulu Mas Yan dan Mbak Ana. Wis aku tak pasrah wong ae pasang listrik. Pokoknya beres. Gitu, Pak. Ini kan membuat akan membuat asumsi muruk. Ini akan timbul asumsi pikiran pada mereka cek larangi pasang. Cek angele. Nah, seperti itu. Kami sudah membuka jendela informasi di website kami dengan keterbukaan 1, 2, 3 untuk call centernya. Dengan kontak kami, dengan websitenya pln.co.id itu sudah terinformasi semua. Caranya pasang baru ku ya opo, mudah sekali. Kita pasang baru bisa ke call center 123 sesuai permintaan daya. Di situ nanti akan diterima oleh agen kami. Ini mohon maaf Mas Yan dan Mbak Ana, ini bukan mesin yang jawab. Yang jawab juga petugas agen secara bersih kayak CS gitu ya. CS luar biasa sekali dengan tadi sesuai semboyan di senyuman dia jawab dengan vokal yang senyum juga. Ada kan pelanggan yang di balik telepon, wah luar biasa PLN. Perubahan seperti inilah. Selamat pagi dengan PLN ada yang bisa dibantu. Betul. Mau kosan baru, silakan berdaya berapa? Bla 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 sekian. Oke, sekian. Timbul nanti registrasi. Jadi lewat telepon aja bisa ya cukup, Pak ya? Jangan enggak usah ke kantor PLN terdekat. Ya soalnya kan ribet ya Pak. Kadang-kadang kita enggak ada waktu buat keluar gitu loh maksudnya ya. Dan jangan ngongkon orang. Sekarang sudah informasi sudah di tangan panjenengan semua kan? Iya. Pakai HP. Kalian pakai HP hubungi kan pakai kode areanya 0321 baru 123. Itu. Daya disampaikan berapa yang diminta, nanti jawab. Lokasinya di mana? Lokasi di mana? Terus ada registrasinya. Baru Bapak Ibu nanti enggak usah ke kantor lagi bayar di PLN. Enggak perlu. Di PPOB Mas Jam dan Mbak Ana ya. Di PPOB atau di kantor pos atau di bank, monggo. Mana yang terdekat untuk lembaga jasa keuangan ini yang bisa menerima pembayaran rekening dengan catatan tagih registrasi. Simpel ya. Berapa yang dimudah bayar di situ. Lah, PLN H+1-nya baru ngeflag di monitor. Oh, contoh Mbak Ana pasang baru di Suko Gang ini. Oh, udah. Tim kami langsung ke sana. Langsung ke sana ya. Itu 1 hari setelah nelpon. Iya. Satu kali 24 jam atau langsung ke sana ya Pak. Di processing setelah di flag di komputer kami kan sudah link H+1 sudah kami nge-flag. Terima baru kita ke lokasi dengan material. Ternyata kalau sampai di sana sesuai tidak ketentuan konstruksinya, bisa nanti uang
Bapak Ibu tadi daftar sesuai dayanya dikembalikan. Maksudnya tidak sesuai dengan konstruksinya gimana tuh Pak? Ya, mungkin Pak. Rumahnya belum jadi. Ya kan? Masih pondasi. Oh nggak bisa ya Pak ya? Mau taruh di mana dulur? Gak mungkin tetet tanggone gitu loh Pak. Berarti nyelang tembok. Ada kasih satu ada isolatornya gitu. Yang penting disesuaikan dulu. Ya, Pak, dicentelkan. Nah, apa tuh dicentelkan bahasanya? Dicentelkan itu. Dikaitkan di mana? Dengan ditekekkan. Kayu sementara tidak boleh karena listrik itu kan juga bahaya pada masyarakat yang lainnya. Jadi betapa cepatnya sekarang PLN kami itu tadi tidak usah diragukan lagi, tidak usah nyuruh orang dengan keterbukaan informasi PLN ini udah akses aja. Mau pasang baru kayak tambah daya kayak balik nama. Langsung mungkin. Pokoknya 1 2 3 ya Pak ya. Yes sir. Ya. Siap. Mau apapun ya. Ai Oke, sip. Nah, setelah kalau tidak sesuai kan balik lagi nih Pak ya. Kalau misalkan udah sesuai, ini lanjutannya bagaimana nih Pak? Kalau udah sesuai, dikembalikan kan? Uang tadi sebenarnya kalau dayanya 900, 853.000 dikembalikan plus UJL-nya ya, kembalikan. Kalau yang sesuai, langsung dipasang. Nah, cara saya ceritakan yang tidak sesuai itu dayanya lebih daripada 35 meter dari rumah terdekat atau dari tiang terdekat Mbak Ana dan Mas Jam. Mungkin kalau dia 40 meter atau 60 meter belum bisa layani. Menjadi data tunggu untuk perkembangan. Ke depan kita perlu tanam tiang. Saya kira setiap orang pasang itu selalu bisa gitu. Ternyata ada ininya sendiri ya. Ada masang di pinggir telogoh Oke. Nah, ini kayaknya udah ada yang nelpon nih. Oke, deh kita coba angkat dulu ya Pak ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Bapak. Siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kak Kolis, Mbak. Oh, Mas Kolis. Iya, Mas. Mau tanya apa ini? Ini yang mau saya tanyakan. Misalkan listrik udah enggak elektrik, Mbak ya? Oh iya. Sekarang nggak kebanyakan pakai elektrik. Kalau diganti itu bisa apa enggak? Gimana? Diganti yang elektrik. Enggak. Ya, soalnya model lama, Mbak. Oh, model lama listriknya. Ya, meteran, pakai meteran. Sekarang kan pakai pulsa, Mbak. Oh, mau diganti yang pulsa. Ya. Oh, itu gimana caranya? Ya, itu gimana caranya, terus ada biayanya apa enggak? Oke, ada biayanya enggak gitu ya. Ini tapi terus kalau itu, diganti Mbak, ini enggak dayanya tetap apa mau berubah atau ditambah tuh gimana? Dayanya tetap. Oh, daya tetap cuma mau diganti. Dayanya berapa, Bapak? 900. Cuma mau ganti ke pulsa gitu aja ya. Ada biaya. Kalau itu Mbak, yang 1.300 itu diturunkan itu bisa Mbak ya? Diturunkan ke jadi 900. Oh, 900. Itu rumahnya Bapak Kolis sendiri atau mungkin saudara-saudara yang satu kecamatan? Yang 1.300 itu? Ya, belakang rumahnya kakak. Belakang rumahnya kakak. Soalnya bebannya terlalu banyak Mbak. Oke. Gitu ya, mau diturunkan ya? Ke berapa? Ya. Ke 900? Ke 900. Oke. Itu apa bongkar-bongkar yang di rumah itu apa langsung dari pusat sana Mbak kalau diturunkan dayanya itu? Oh, bongkar-bongkar oh ya. Oke. Bongkar temboknya DDL atau yang lain-lain itu. Oh, gitu ya. Oke. Ya, atau langsung dari pusat langsung turun bisa apa enggak? Oh, gitu. Oke, langsung celurut moro-moro 100 gitu ya. Iya. Nanti dikontak turun. Oke. Itu aja, Terus Mas. itu ada biaya apa enggak, Mbak? Kalau mau menurunkan tadi. Iya, daya tadi. Sip. Terus yang punya aku tadi itu gimana? Mau ganti pulsa aja. Oke. Nggak terlalu ribet. Sip. Atau gimana gitu. Oke, sip, Mas Kolis. Ya, gitu aja Mbak, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kolis yang ada di Pulau Rejo. Yang ada di Pulau Rejo. Gimana itu, Pak? Sekarang ini listrik kebetulan dia pakai yang lama ya Pak ya meterannya ya. Pengennya sekarang mau diganti yang pulsa Pak. Itu gimana gantinya caranya? Gitu ya. Oke, terus ini ada telepon lagi. Oh, sebelum diangkat kita kolek dulu. Oke, boleh. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Iya, dengan Pak siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini? Mas Yanuar. Mas Yanuar. Januar. Mas Yanuar. Monggo Mas Yanuar, mau tanya apa ini? Sama masalah tarif listrik, Mas. Betul. Dulu itu prabayar atau elektrik itu kalau beli 3.000 itu nilainya 61 ya.
Ya, dayanya berapa Bapak dayanya panjenengan listrik? Dayanya 450. Ya. 450. Iya, 450. Terus sekarang ini prabayarnya itu mau naik apa enggak? Kok ternyata saya cek itu kok menjadi 57 itu. Turun itu. Belinya itu, Mas. Oh gitu. Awalnya berapa tadi? 61. Dapat 61 lah, berapa. Sekarang tapi jadi sekarang 57. kalau beli 30 atau beli 50 itu kok berkurang gitu. Sekarang jadi 50 berapa? 57 57 kWh. Iya, KW-nya itu. Iya. Itu aja? Ya, itu. Oke, terima kasih. Terus ada apa lagi? ya? Dulu itu ya sekarang pemakaiannya tambah lah. Pakai ini ya nggak apa-apa. Tapi kok nilainya dulu berkurang. Itu naik dari sana apa? Sekarang kan beli dari HP kan juga bisa. Siap. Iya bisa betul. Dari PLN juga bisa. Ya. Ternyata sama gitu. Nah, seperti dulu. Oke. Kalau ini kan pasang yang pertama ini. Iya. Yang pertama itu 4,5 itu mencapai 2000 lebih. Iya. 2100 dulu Pak ya. Tahun berapa kalau masih ingat panjenengan? Kalau nggak salah 2010 apa 2009 gitu loh. Mulai ada itu 2010 kalau nggak salah ya. Lokasi di mana Bapak Yanuar ini? Dalam lokasinya di kawasan Pulo juga. Pulo juga. Ya. Oke. Ya, tapi alhamdulillah dipakai ini ya namanya prabayar. Ya lihat pemakaiannya nggak pernah jelek itu alhamdulillah. Oh iya. Oke, gitu aja Mas Yanuar. Ternyata Mas Kolis ingin pakai elektrik yang di muka itu. Iya, pengen cek ono klip-klipe ngono. Iya, bungsan teman. Cek iso muni titit ngono barang lek katen. Ya lihat pemakaiannya lah, gitu. Sama saja kok. Oke. Tapi kalau masalah diturunkan itu nggak pakai biaya kalau saya lihat itu. Oh gitu ya. Coba nanti langsung ya, hanya izin dari kelurahan gitu aja. Oke, itu aja. Ya gitu aja ya. Oke, matur nuwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja Pak Tri kita jawab pertanyaan dari Mas Kolis tadi penelpon pertama ya. Tanya, kebetulan Mas Kolis ini kan pakai meteran yang lama Pak, mau diganti ke yang pulsa. Ini ada biaya nggak sih Pak? Dan regulasinya seperti apa untuk memindahkan itu atau mengganti itu Bapak? Iya, monggo Pak. Iya. Terima kasih Mas Kolis. Rupanya sebelum diganti Mas Kolis sudah hunting ini Mbak Ana dan Mas Zaya. Ngomong tonggo-tonggo nih. Wah, ciamik listrik perkembangan teknologi dari PLN ini. Alat pengukur yang baru dengan listrik pintar kita nyebut listrik pintar sesuai di nih bagi saya nih. Iya, listrik pintar. Apa itu Pak? Saya lihat belakang. Apa itu? Listrik pintar ini. Solusi isi ulang dari PLN. Iya. Oh, ini. iya. Terima kasih Mas Kolis yang ada di Pulo ya. Ini juga diketok tularkan Mbak Ana ya. Mas Kolis ini disampaikan pada tetangga-tetangganya di mana kalau tetangganya juga mau balik nama, mau ganti meter dari listrik reguler yang dibaca pakai meripat dan sekarang harus pakai token, pakai kartu itu, pakai angka-angka. Disampaikan pada tetangganya kemudian dan untuk bisa mengontrol keuangan kita. Nek wong Jawa ngomong botekane. Bukan fotoan ya? Botekan. Ibu-ibu terutama ini ngatur botekan ini sesasi kanggo listrik, turam bayar listrik, bisa kan gawe liyane. Ya, itulah listrik pintar LPB. Ini bisa jenengan akses di 123 tadi untuk perubahan listrik reguler ke LPB. LPB ya Pak ininya listrik ya. Prabayar, listrik pintar yang pakai token. Langsung aja di call center 123 dengan catatan panjenengan Pak Kolis ini harus melunasi dulu rekening yang lama. Karena kalau ada tuh belum dilunasi di agen kami nanti juga bisa menginformasikan belum bisa karena harus masih ada pelunasan dulu ya. Pokoknya dibereskan dulu yang sebelumnya gitu ya. Oke. Lah, tadi kan bayar tidak kan gitu. Yang ditanyakan itu. Ini kan kalau diganti gratis. Alatnya itu gratis. Ya, alatnya gratis tanpa dipungut biaya. Yang masang pun juga gratis Mbak Hana, Mas. Yang benar, Pak. Jadi Mbak Skolis lihat aja kalau kita sudah berikan perintah sama teman-teman juru sambung di rumah Kolis untuk ganti LPB-nya, ya
dilihat aja perilakunya, tindak tanduk, kesopanan, attitude petugas kami. Karena kami sudah membekali semua itu Mbak Ana. Pada petugas-petugas kami yang ada di lapangan. Terima kasih Pak Kolis yang ada di Pulau tadi untuk menyampaikan perubahan dari yang reguler lama ke LPB ya. Oke, jadi nggak ada biaya sama Gak sekali, biaya, 0 rupiah deh rupiah. Mulai dari biaya instalasinya juga nggak ada, sampai yang masang pun pergantian juga pun nggak ada. enggak Betul. ya. Oke, itu nanti yang lama dibawa gitu Pak, diganti yang baru gitu atau gimana? Iya, ini. langsung diganti. Selama kalau tadi Pak Kolis sudah nyampaikan mau diganti, itu karena listrik, namanya listrik pintar ya. Selama ini listrik pintar memang sangat sensitif, wah kayak atin jenengan. Sensitif, kayak hati saya mercing. nih Pak. Wah, nyun sewu. Artinya sangat peka sekali, di mana kalau yang Pak Kolis ngetahui timbul di display itu tulisan periksa. Periksa itu artinya itu berarti ada instalasi di rumah Pak Kolis mungkin masih ada yang disalurkan, mungkin ada masih timbul sambungan-sambungan yang belum sempurna. Kedua lagi mungkin tadi pulsa mau mendekati habis. Kalau sudah berlangganan atau sudah diganti biasanya LPB, kan titik merah gitu ya Pak ya, ya kalau untuk mau habis indikator ya. untuk keluarkan sinyal itu. Ini memang pintar sekali, memang luar biasa. Kita selalu diperingatkan. Kalau yang reguler kita tidak tahu Mbak Ana, moro-moro kesetrum ae. Di situ ada periksa berarti instalasi yang omaku mbiyen listrik lawas sih. Zaman aku sik nom-noman pasang, saiki wis anyar, omah wis apik, masa listrik gak dibenahi. Iya. Itu tip kami untuk menyikapi listrik LPB, listrik berbayar. Berikut yang turun daya. Yang kedua tadi ada saudara mau menurunkan daya dari 1.300 ke 900. Ada biaya atau enggak juga nih Pak? Ini juga ada biaya. Ada ya kalau tapi turun ya Pak ya? Biaya resmi nih, bukan biaya cari ini enggak. Ini yang makanya Mas Kolis ya? bisa akses tadi di 123 atau dibuka website PLN tadi. www.pln.co.id. Biaya apa ditimbul situ? Mungkin ada penyusuan UJL. Apa tuh Pak? UJL Pak? Uang jaminan langganan. Dulu mungkin 1.300 itu masih UJL-nya sekitar 80.000. Dia mau turun daya ke 900. Nah, tadi kan regulasi sudah terbaru 2015. Mungkin nilainya 900 VA itu UJL-nya 95. Tinggal suplisinya itu aja. Itu yang pertama. Yang kedua, biaya pembelian token perdana Mbak Ana, Mas ya. Diisi cang pertama itu harus dibayar. Berapa itu Pak? Ya minimal bisa 20.000. Karena kan sudah di kota banyak aktivitasnya untuk kegiatan ini. Dan ketiga, dipikir dulu sebelum turun daya. Artinya didata dulu. Jadi kita edukasi nih ya, Pak Kolis ya, sampaikan tetangga, dilihat dulu. Pemakaian saya tuh waktu 1.300 itu sudah cukup atau masih terlalu berlebihan. Artinya gitu apa? Ya, Pak, ya? Peralatan listrik yang sudah dibeli, dipakai selama ini, toh hanya karena listrik naik otomatis kan pemerintah yang menentukan ini. Ya wajar kalau naik seperti itu. Kalau cukup, ya mohon maaf jangan diturunkan eman-eman karena nanti regulasi itu gak berkembang lagi. Mau tambah daya lagi, ini tinggi lagi. Gitu. Jadi ya. didata dulu. Kalau saya turunkan kira-kira itu kemungkinan tidak ada yang contoh alat-alat listrik timbang nyat jaut ya toh, mencopkan lagi soalnya turun daya Bu, akhirnya kenyamanan di rumah itu jangan sampai terjadi konflik internet. Gara-gara turun ini iki gak iso nyetel iki, gak iso ngecepno iki. Iki tengah-tengah ndelok TV sanyone moro jeglek. Ini gara-gara bapak iki ngene. Itu. Jadi mungkin lebih ada pemikiran untuk mempertimbangkan lagi. Kalau memang sudah fix, kayaknya memang turun deh, kayaknya ini sudah fix, boleh lah ya. Iya. Karena udah bener-bener udah kelebihannya banyak, kita nggak terlalu make. Jadi itu edukasi pada pelanggan kalau mau turun daya, dilihat dulu pemakaiannya dengan daya dulu. Nek tak hitung mau 1.300 aku membayar sekitar 100.000. Nek tak poro 30 dino, jane sedina mek 4.000, murah. Listrik untuk kehidupan lebih baik kan gitu. Nah ini contoh aja Pak Kolis, contoh aja untuk sebagai kami mengedukasi jenengan. Cek gak engko wis diturunno, engko eman, istilahnya nyesel gitu ya Pak. Ketun dibemburi. Biasanya ada konflik di keluarga. Ini mulai gak ngecas HP kono, HP kini.
Oke, karena listrik perkembangannya ya semakin luas ya Pak, ya maksudnya dan semakin kebutuhannya meningkat, ya, bahan tidak mungkin orang turun lagi. Pin A, B, C, D itu wah luar biasa. Ada aja ya. Terus yang berikutnya tadi terus turun sendiri tadi apa maksudnya dayanya kalau mau diturunkan itu nanti bisa langsung turun sendiri atau mungkin ada yang datang mengganti alatnya datang mengganti yang dirubah di itu tadi. Ini uniknya di PLN ini. Unik kan PLN itu kan kawat. Ya, tidak bisa kita langsung di remote ke kantor tak turun dewi seperti jenengan beli pulsa elektronik. Tidak bisa. Kita datangi. Oh gitu ya, Pak, kita wiring, kita set itu alat-alatnya itu. Dengan catatan jangan khawatir, kita sudah melayani dengan slogan tanpa suap. Yang punya rumah pelanggan cukup mengawasi aja perilaku petugas kami. Kami sudah membekali petugas dengan attitude dan skill yang baik. Sampaikan bila-bila terjadi tidak diinginkan para pelanggan kan ada nomor teleponnya juga yang bisa dihubungi PLN di call center atau di rayon dekat atau ke Pak Tri langsung bisa. Oke, sip. Mantap. Jadi nggak bisa turun dengan sendiri ya Mas ya. Terus yang kedua tadi ada Mas Yanuar. Tanya beli pulsa tadi ya. Dia udah pakai pulsa ya? Iya. Udah. Biasanya beli 30.000 atau berapa ya tadi yang dapat satu tadi Pak? Jadi ya biasanya 61 kWh tadi. Belinya enggak tahu tapi KWH-nya dapatnya 61,5. 61,5 tapi sekarang kok jadi 57 kWh. Ya. Ini bagaimana naik dari dengan harga yang sananya sama, atau kok gimana? Turun KWH-nya. Ya, terima kasih Mas Yanuar. Tarif-tarif yang masih disubsidi oleh pemerintah, Mbak Dia dan Mas Ana ya. 950 rumah tangga itu masih disubsidi. Jadi tidak ada kenaikan. Termasuk tarif untuk sosial seperti masjid atau musola. Oh iya. Juga tidak ada kenaikan tarifnya. Termasuk LPB ini mungkin ini juga contoh aja. Mungkin pembelian pulsa di toko atau di PPUB itu kan payment point online bank. Di kios-kios atau di bank-bank atau di kantor pos. Masing-masing loket atau PPB yang menyelenggarakan penjualan itu juga ada namanya biaya administrasi. Itu di luar PLN. Kita hanya ngitung KWH-nya aja yang dia beli. Dan juga ada namanya PPJ. Jadi uang yang nominal tadi beli 50.000, uang 50.000 beli itu dapat apa aja? Ya dapat potongan untuk membelikan PPJ-nya 10% maksimal. Terus biaya administrasi ini biaya yang dibebankan pada pembeli token karena PPUB itu men-switching sebagai downline-nya bank. Iya, pasti ada lah ya yang di. Kalau kita ke ATM, wah enak nyaman, pasti ada casnya kan. Seperti itu. Jadi tarif ini tidak naik untuk 450 sampai 900. Yang naik kan 1.200 ke atas. Oke. Terus yang kejadian yang dapat 57 itu berarti mungkin belinya di line PPOB tadi. Di line PPOB ya. Oke. Kalau nanti kurang puas lagi bisa dibawa struk pembuktiannya di PPOB yang sama. Nanti kita bisa mengecek lagi kebetulannya. Ada apa nanti di mesinnya mereka. Nanti kita bisa menegur. Oke. Ya. Pak Yanuar yang ada di kalau Pulau. Dipikir-pikir ya istilahnya kalau kita kayak beli apa gitu di kios pasti ya beda lah harganya dengan yang beli di pasar langsung gitu ya. Di induknya. Kayak gitu ya. Oke. Ini maksimal kami buat PLN membuat aturan 3.000 Mbak. Yang PPBB itu maksimal 3.000. Tapi kalau yang di bank-bank yang enggak tahu gimana dia membuat drogasi sendiri. Tapi maksimal yang PPUB kantor pos itu 3.000 paling besar. 3.000 ya. Pungutan untuk biaya administrasinya. Oke, sip. Nah, berikutnya ini ada Mas Cipta lewat BBM tanya, sepertinya sama ini dengan Mas Kolis tadi pertanyaannya, apa bisa listrik biasa diganti dengan yang pulsa? Bisa ya. Bisa. Kalau bisa kena biaya apa enggak? Tapi ini area Mojoagung. Siap bisa. Bisa ya. Di Indonesia. Pokoknya di Indonesia ya. Mojoagung, Mojokerto sama gratis, enggak ada untuk biaya mengganti, sama sekali ya Mas Cipta ya. Gretong. Jadi sama ini pertanyaannya. Cuma nanti di beban tadi pembiayaan token perdana ya. Oh iya. Matre untuk surat perjanjian jual beli antara pelanggan dan PLN. Oh gitu ya Pak ya. Paling juga berapa ya matre 6.000. Tokennya 20.000 untuk udah 26-an lah. Masuk ke mesin listrik pintar tadi.
Karena begitu dipasang minimal langsung beli ini ya tokennya 20 itu tadi ya Pak jadi ya. Nanti petugas sudah mengganti yang tadi disampaikan tadi. Makanya kan enggak bisa di remote dari kantor. Kita tadi langsung diakses dipakai keypadnya itu 12 digit on langsung. Oke. Langsung nanti di debit itu. Saldo berapa dia isi debit das. Berapa. Nah, berikutnya monggo. Silakan diisi berapapun monggo ya. Langsung terserah. Oke, silakan buat Sobat R yang lainnya mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan sama Pak Tri. Mumpung ini ada Pak Tri ya dari PLN Jawa Timur area Mojokerto. Humasnya langsung loh Sobat R. Ya udah silakan aja bisa telepon di 3-nya 4 kali 94. SMS-nya di 081234599400. Terus juga WhatsApp juga boleh. Di nomor yang sama ya. Facebooknya di RFM Spasi Mojokerto, Twitternya @RFM Mojokerto. Yang mau lewat BBM juga boleh. Yang belum punya PIN kita langsung aja invite di 73D7CD4E. Oke, live streamingnya www.rfm94.com. Oke, Sobat R masih ngobrolin soal ini ya TTL pasang baru, terus juga migrasi, ganti balik nama juga. Oh ya, kita tadi belum nyentuh yang migrasi ini. Iya, ya, balik Pak? Nama itu Pak. Itu gimana sih Pak? Maksudnya kayak motor aja dibalik nama itu. Iya. Gitu ya kan? Kalau motor balik fasa. Dulu kalau maju kadarnya ke depan, iya balik fasa, iya apalagi kalau itu ada delta, ada star sambungannya itu. Iya, ya udah, saya nggak ngerti. Ya. Gimana tuh Pak? Memang kalau pengertian balik nama dan ganti nama itu memang ada dua. Kalau balik nama berarti pemilik berbeda. Contoh, gimana tuh Pak? Jenengan tumpas di perumahan, mungkin atas nama pengembang itu ya, developer itu, PTA. Nah, karena jenengan sudah beli, itu baru namanya ganti nama, betul ya? Kalau sudah punya miliki, cuma nama itu nama PT pengembang waktu yang membangun rumah jenengan. Tapi karena ini sudah jadi rumah saya, ini tak ganti dong nama saya. Atau kita beli rumah baru, yang saya namanya si A, kita ganti nama kita. Ya, kadang-kadang PTA strip Mbak Ana kan gitu. Kedua, mohon maaf, ini yang Chinese, yang nama-nama Tionghoa, kan orangnya satu. Dulu namanya Tan Hik Hout ganti Sumardono. Ganti nama itu istilahnya. Ganti nama Indonesianya ya. Karena sekarang memang rekening listrik itu salah satu persyaratan untuk jadi anggunan ke bank, betul kan? Kalau kita ke bank, syaratnya sudah punya rumah, ada rekening listrik nggak? Gitu Mas, itu Mbak. juga masuk itu. Iya, makanya harus namanya pemilik yang dihuni. Itu juga memudahkan kami petugas PLN bila mana ada kerusakan mengenai listrik, kita ndak tanya-tanya dulu itu namanya si Kong. Harus sudah Mbak Hana. Dulu petugas tuh masih sulit merapat ke rumah jenengan. Gitu. Itu yang ganti nama. Kalau yang balik nama berarti sudah hak pemilihan dari orang lain. Hak pemilihan sudah orang lain. Contoh, rumah Mbak Ana dibeli Tri. Nah, saya tempati kan, itu dibalik nama. Ajukannya dibalik nama ke kantor PLN dengan membawa fotokopi, fotokopi apa KTP, itu, Pak? dan akte jual beli yang ada di situ. Sebagai kelengkapan untuk kita mendatabase diganti. Dan nanti juga ada biaya administrasi dan penyesuaian UJL yang sekarang. Dulu 450 punyanya Mbak Hana itu UJL-nya 10.000. Sekarang 2015 diganti, dibeli Pak Tri, dibalik nama Pak Tri, ya saya bayar sekarang 15.000, selisihnya 5.000 itu. Dibalik nama. Jadi ada biaya seperti itu. Iya. Terus kok saya migrasinya? Migrasi itu dari meter lama ke meter baru gitu dah. Atau jangan migrasi keluar pulau. Nah, migrasinya itu berarti ada berapa macam ini migrasi? Iya, ini? Pak. Pengertian migrasinya itu. Tadi kan migrasi kan bisa ganti nama. Oh iya. Ganti nama sudah saya utarakan tadi. Balik nama. Atau mungkin ganti lagi yang namanya alat pengukur pembatasnya. Meter yang lawas, Bro. Diganti meter yang baru. Itu juga gratis. Dengan catatan tadi harus dibelikan nanti sama PLN menginformasi token perdana. Oke. Matre itu migrasi dari listrik reguler, listrik yang lama
ganti listrik pintar atau listrik LPB yang pakai. Oke. Idealnya kalau mau ganti meteran gitu Pak, ini kita manggil ini ya PLN ya atau enggak? Ini kebetulan saya pernah tahu ada kasus gini, ada rumah kosong ya, terus istilahnya sebelah ini ada rumah yang belum punya listrik. Nah, rumah kosong itu akhirnya kan dijual sudah, listriknya ini dibeli gitu, terus dipindahkan ke rumah yang belum ada listriknya itu tadi. Itu masuk apa tuh? Menarik sekali ini. Itu bukan migrasi dulu. Apa namanya itu? Transmigrasi. Legal listriknya itu tadi. Oh gitu. Listrik tidak boleh doyong-oyang-oyang. Dan itu enggak ini loh yang ngoyang-ngoyong tetangga juga. Kasih tahu itu tetangganya. Nanti jadi itu perbuatan namanya pasal 369 untuk mencuri atau apa itu. Kan itu listriknya PLN itu. Sudah ada di rumah kosong, kok dipindah ke sana. Beli tapi itu tadi Pak, beli. Beli kan beli apanya? Kan bukan ke PLN Persero. Gitu ya Pak ya. Kirain beres harus sudah tahu beli dulu gitu aja. Regulasi yang dibuat yang ngurusi listrik itu PLN, bukan orang itu. Bukan si A, bukan orang si B. Kirain udah beres beli ke yang punya gitu aja, karena itu kan rumah kosong beli sama anaknya. Itulah. Karena itu rumah ibunya udah nggak dipakai ya, gitu. Terima kasih Mbak Ana, Mas. Ada loh Pak yang itu saya kebetulan jelaskan gitu. ini. Jadi listrik nggak bisa dioyang-oyang, dikeler kemana-kemana untuk meternya. Aku pindah sesuai. Duk ini gak hoki. Rumah kayak demiti tak pindah rono, tak gowo rono, nggak boleh. Artinya gini, listrik diterangi di persil itu sesuai peruntukannya. Listrik yang betul, sesuai ya, jadi registrasi yang di situ. Udah di situ. Kalau dia ndak cocok di situ, dia bangun lagi rumah baru, ya dibiarkan listrik di situ, dibongkar rampung, wadul ngomong ke call center PT PLN Persero dulu. Ya toh? Gitu. Bongkar karena omeh gak hoki akeh demite. Anakku balik loro hongsu ini menclek. Tapi kalau itu tidak ketahui istilahnya kan PLN tidak tahu kalau dipindah itu bisa nggak Pak? Pasti ketahuan dulu, karena dibaca oleh PLN. PLN bisa pakai modem juga pakai satelit. Tapi pernah sih memang ceritanya, terus beberapa bulan kemudian dia Moncrot. ada PLN yang datang gitu. Jembu itu jembu istilahnya itu. Sudah dia kena biaya pasang baru. Iya. Tagihan dia memindahkan itu juga. Wirangnya ambek tonggo. Wong iso oke. Ya terus sepeda motoran listrike njogo tuku teke tonggone. Apa-apaan? Tuku nduk PLN listrik. Nah, ini perlu diluruskan pada pelanggan saya yang dulu berhormat. juga kebetulan ya, untung saya nggak mau. Saya tuh kan mau bikin rumah ya Pak. Saya kan mau bikin rumah. Itu ada yang nawari kebetulan. Ini kan nggak tak pakai, kamu ini aja gitu. Gantiin aja listrikku. Pernah gitu Pak. Ya, itulah mungkin Rara dulu keterbukaan informasi dan publikasi kami dari PLN, mohon maaf belum segencar-gencarnya. Jadi mending ke PLN pasang sendiri ya Pak ya. Betul, itu lagi biar tidak ada kos lebih. PLN kok melarang nduk kono sakmene sih, nduk kene sakmene. Gue tunggu PLN sini sakmene lah. Makanya lewat call center inilah para pelanggan yang budiman silakan mengakses untuk apa yang diinginkan, apa yang diakhiri oleh PLN-nya bisa terjawab sudah di media itu. Tapi memang kejadian seperti ini ada ya Pak? Ada. Di alam yang fana ini ada. Di alam yang fana. Terus kalau gitu kalau misalnya ada itu masuk pelanggaran nggak? Kalau misalnya yang asalnya ganti MCB ampernya digedein. Lebih parah lagi itu bro. Itu pencurian 369. Bisa kalau kita ada dengan pihak berwajib langsung di apa jalan dikecek apa itu? Dikecek. Kalau dia tahu secara langsung ya, secara kasat mata. Tapi kalau selama ini tahu biayanya, terkait tadi yang Mbak Ana ya. Pasang listrik di persil itu sesuai peruntukannya. Jadi rumah tangga sekian, peruntukannya sekian. Tiba-tiba kok tidak sekian, ada pelanggaran kan? Apapun dalihnya para pelanggan itu, gak ngurus ini mau ganti-ganti dewe, tidak peduli. Kalian tahunya di situ tidak sesuai peruntukannya, ada pelanggaran. Itulah kita namanya tagihan susulan. Moncrot soalnya besar tagihannya itu. Oke Pak, ini yang terakhir dari Mbak Ferdiana ya, mau tanya katanya baru aja beli ngisi pulsa listrik tapi kenapa ya kok Periksa. ini iya terus bunyi tatit-tatit gitu loh Pak. Itu kenapa? Padahal baru diisi. Ada apa ini? Apa rusak atau gimana ini alatnya? Itulah. Katanya Mbak Ferdiana. Kita kalau ngomong saya lagi. Saya juga tahu, tetangga saya juga kayak gitu Pak. Soalnya listrik pintar. Padahal ya diisi, nggak habis. Itu kalau listrik lama itu enggak bunyi titit-titit, merem-merem enggak murup-murup. Sensitif itu loh Pak ya. Kayaknya memang ya tadi itu. Benar kata Pak Patri tadi. Sensitif ini banget. Harus dijaga. Itu mau titik tatit gitu. Betul. Gimana tuh Pak? Artinya apa? Mungkin keypadnya kita PLN itu mungkin enggak
sempurna trouble keypad yang namanya keypad yang diakses itu untuk masukkan 12 digit. Ya. Atau mungkin dari pelanggan keliru 2 dari 7 BN loh Mbak. BN. Pada saat memasukkan kodenya yang dia beli token itu terus tadi ya. terus masukkan di entry angka sekian mungkin keliru, emosi mungkin kesusah-kesusu. Driji ini kan gede-gede. Drijinya itu 2 langsung keypad dicolkan mungkin bisa. Nyinggung saya toh Pak. Driji saya juga gede-gede loh Pak. Kalau drijimu gede-gede lah driji kuwi modal. Itu nanti kalau sampai 3 kali hangout gitu ya, pasti keluar enggak bisa akses lagi, udah nanti ke PLN ada betulkan petugas gratis tanpa dipungut biaya. Oke, makanya gratis. setelah kalau panjenengan beli yang token yang LBB ya Mbak dan Mas, kalau masukkan jangan emosi. Karena keypad kan pendek-pendek, space-nya itu pendek. Driji ini jenengan lho sak menit gede ngalang-ngalang Pak Tri. Itu bisa kalau satu jari itu bisa 2 keypad yang tertekan. Dilihat dulu pelan-pelan, jangan sampai blank. Itu bisa bikin titit itu. Itu tadi ISIS ya. Krungu omane HP komen titit. Terima kasih Mbak Nani. Iya betul, saya sedih juga ngono. Lho Mbak kena apa kemarin pulsa sana kok tadi-tadit. Mari tak tukokno lho ngono. Padahal nukono gak titik 1000. Iya. 1000 KWH. Oh, 1000 KWH. Iya, karena mau bepergian keluar negeri jadi TKI, Mama tahu TKW. Dibeliin langsung ya. Oke, terima kasih banyak buat Pak Tri. Gak terasa udah jam 9 Mbak nah, ya. Iya. Waktulah juang yang membatasi itu kita. Betul. Next disambung lagi ya Pak obrolan kita Pak ya. Meskipun nggak bisa disambung di sini, bisa di tempat yang lain. Siap di nomor HP. Itu di nomor HP PLN Perseka. Kami jangan nomor HP bisa disampaikan. Oh gitu ya Pak ya. Nomor HP kami. Iya monggo. Berapa Pak? Di 0821 0821 3251 26666. Namanya berapa kali? 3 kali ya? 3. Atau di office kami 0321 327 322705, sorry. 322705. 322705 ya Pak ya. Sekali lagi ya. 0821 325 12 6-nya 3 kali atau di kantor 0321 322 705 ya Pak ya. Nah, Sobat R bisa telepon di situ kalau mungkin ada hubungannya dengan mau tanya-tanya masalah lebih lanjutnya seperti apa. Apapun keluhan. Iya, monggo bisa telepon di situ ya. 0321 322 705 atau 0821 325 12 6-nya 3 kali. Oke. Ya, Sobat R, sampai di sini kebersamaan kita. Sekali lagi terima kasih Pak Tri. Ada lagi Pak Tri? Iya, ada. Iya. Apa tuh, Pak? Apa, Pak? Sebelum kita tutup ini. Musim ini musim hujan Mbak Dian dan Mas. Iya, Zaza. Hujan, Mas Zaza. Derasnya deras sekali. Angin sepoi-sepoi juga kencang. Pepohonan inilah dengan leluasa kami mohon maaf para pelanggan atau masyarakat dengan kerelaan untuk dikepras. Kalaupun nanti pepohonannya tidak bisa dipotong sendiri, silakan ke PT PLN Persero terdekat untuk dipotong tanpa biaya, gratis bisa. Jangan sampai turun jebol loh ya. Memotong kok jebol barongan. Oh enggak. Motong ya itu Pak karena ya? musim hujan. Angin puting beliung kemarin kami yang ada di Mojosari sempat terjadi kena puting beliung sehingga memporak-porandakan sambungan rumah. Hampir 70 SR rumah itu di berbagai dusun morat marit kan itu. Pepohonan banyak yang tumbang. Nah, ini kami minta maaf sekiranya kalau dari PLN akan memangkas sedikit dan yang akan bersentuhan dengan jaringan kami, mohon kerelaannya tanpa ada konflik. Itu yang kami sampaikan. Enggak. Loh eman, cek wae rambutanku, soalnya masih gedok. Tapi marun kesetrum gelem sampean. Rambutan neme butuh kena pasar ae kesetrum kok sampean. Kesetrum soro iku soalé. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama sukses buat teman-teman PLN ya. Sama-sama. Oke, ya Sobat R sampai di sini saja. Zaza dan saya Hana. Besok ketemu lagi.